Saya dan teman-teman akan mempresentasikan akuntansi internasional. Saya akan membaca dan menelaah akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal secara pragmatis merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut, undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainnya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan nilai profesional. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Direktivitas, terutama 4 dan 7 Directive. Pada saat yang sama, standar akuntansi dan proses penyusunan standar telah menjadi lebih otoritatif. Warisan akuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi sebagai yang kita kenal saat ini. Konsep kewajaran penyajian dari hasil dan posisi keuangan, kebenaran dan kewajaran juga berasal dari Inggris. Pemikiran akuntansi profesional dan praktiknya dikirimkan ke Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan semua bekas jajahan Inggris, termasuk Hong Kong, India, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, dan Afrika Selatan. Karakteristik standar akuntansi Inggris. Regulator akuntansi Inggris terdiri atas 1. CCAB atau Consultative Committee of Accountancy Bodies, FRC, Financial Reporting Council, AIDB, Accountancy Investigation dan Discipline Board. 4. POB, Professional Oversight Board, Regulasi Undang-Undang Perusahaan 1981 dan Profesi Akuntansi. Terima kasih. Selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Badan Akuntansi di Inggris yang berhubungan dengan Komite Konsultatif Badan Akuntansi berdiri pada tahun 1970. Yang pertama terdiri dari Institut Akuntan berizin resmi di Inggris, yang kedua Institut Akuntan berizin resmi di Irlandia, yang ketiga Institut Akuntan berizin resmi di Skotlandia, yang keempat Asosiasi Akuntan berizin resmi dan bersertifikat, yang kelima Institut Akuntan Manajemen berizin resmi, yang keenam Institut Keuangan dan Akuntansi Publik berizin resmi. Penetapan standar akuntansi di Inggris dikeluarkan dan dikukuhkan oleh 6 badan akuntansi di atas. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangannya terdiri atas yang pertama, laporan direktur, yang kedua, laporan laba rugi atau akun laba rugi, yang ketiga, laporan neraca, yang keempat, laporan arus kas, yang kelima, laporan keseluruhan laba dan rugi, yang keenam, laporan kebijakan akuntansi, yang ketujuh, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan yang terakhir, laporan auditor. Laporan direktur menyebutkan aktivitas pokok bisnis, tinjauan operasi, dan perkembangan yang akan terjadi, kejadian penting pasca penyusunan neraca, dividen yang dianjurkan, nama-nama direktur pemegang sahamnya, dan kontribusi politik serta sumbangan amal. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar harus menyertakan laporan mengenai penguasaan bersama dengan mengungkapkan mengenai gaji direktur, komite audit, kendali internal, dan sebuah pernyataan bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Laporan keuangan harus memberikan pandangan yang adil dan benar mengenai keadaan dan keuntungan perusahaan. Untuk mencapai hal ini, informasi tambahan mungkin diperlukan dan dalam keadaan tertentu persyaratannya bisa dikesampingkan. Yang terakhir, dikenal juga dengan pengesampingan yang adil dan benar. Di sini mau lanjutin pembahasan tentang laporan keuangan yang sebelumnya disampaikan dengan teman saya. Di sini laporan keuangan grup hanya kewajiban untuk neraca perusahaan induk. Kendali perusahaan cabang terjadi ketika perusahaan induk. Keistimewaan lain
lain laporan keuangan Inggris adalah bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya laporan keuangan. Perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan termasuk laporan gabungan dan diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Dua sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di Kerajaan Inggris adalah Undang-Undang Perusahaan dan Potensi Akuntansi. Kegiatan perusahaan-perusahaan yang tergabung di Kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang disebut Undang-Undang Perusahaan. Undang-undang tersebut telah diperbarui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, pada tahun 1991, EU Direktif diimplementasikan menambahkan aturan hukum menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar. Perusahaan-perusahaan boleh memilih dari format neraca alternatif dan 4 format akun laba dan rugi. Makasih. Selanjutnya akan disampaikan dengan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang pada tahun 1981 yang juga menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar. Yang pertama ada pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual. Yang kedua ada aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan. Aset dan kewajiban dihitung secara terpisah. Yang ketiga ada prinsip konservatisme diterapkan khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan. Yang keempat ada penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun. Yang kelima ada prinsip perusahaan yang terus berjalan, bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung. Kemudian ada Companies Act pada tahun 1985 menggabungkan dan memperluas legislasi lebih awal dan diubah pada tahun 1989 untuk mengakui EU 7 Directive. Undang-undang ini mengharuskan adanya penggabungan laporan keuangan, walaupun penggabungan sudah merupakan praktek standar akuntansi. Ketentuan hukum merupakan sesuatu yang umum dan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan latar kasus. 6 dewan akuntansi di Kerajaan Inggris berikut ini yang dihubungkan melalui Consultative Committee of Accountancy Bodies atau CCIB yang dibentuk pada tahun 1970. Yang pertama ada The Institute of Chartered Accounts in England and Wales. Yang kedua ada The Institute of Chartered Accounts in England in Ireland. Yang ketiga ada The Institute of Chartered Accounts in England in Scotland. Yang keempat ada The Association of Chartered Certified Accounts. Yang kelima ada The Chartered Institute on Management Accounts. Dan yang terakhir ada The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. Cukup. 2000 standar audit merupakan tanggung jawab sebuah dewan dari CCAB. Pada tahun tersebut, Accountancy Foundation dibentuk untuk mengatur dan mengawasi profesi audit. Perhitungan akuntansi Inggris memperbolehkan adanya metode akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun, syarat-syarat penggunaan metode penggabungan sangat terbatas, sehingga hampir tidak pernah digunakan. Di bawah metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari aset bersih yang diakuisisi. Aset-aset dihitung harga perolehan, biaya sekarang atau menggunakan gabungan keduanya. Jadi, revaluasi tanah dan bangunan diperbolehkan. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan pasar perhitungan yang digunakan untuk aset-aset yang mendasarinya. Pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa, kapitalisasi dan kewajiban sewa ditunjukkan sebagai utang. Biaya provisi pensiun dan kepentingan pengunduran diri lainnya harus dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai ditunjukkan. Semua perusahaan di Inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS alih-alih GAAP. Jadi inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar
diperluas untuk perusahaan-perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga.